Jadi selamat pagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, kami berdua adalah mahasiswa Stikes Katolik Santo Vincentius Apollo Surabaya. Jadi di sini saya Virginia Feren, juga rekan saya Nadila Dwi Mayangsari. Jadi hari ini kami berdua akan melakukan penyuluhan tentang CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Sebelumnya, untuk tujuan dari penyuluhan kami adalah diharapkan masyarakat mampu memahami tentang CTS ini sendiri. Lalu tujuan khususnya adalah masyarakat bisa mengerti pengertian dari CTS, memahami penyebab dari CTS, memahami faktor resiko dari CTS, juga mampu memahami tanda gejala, juga mampu memahami layanan latihan fisioterapi untuk penanganan CTS nantinya. Lalu untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari CTS. Jadi CTS itu adalah sindrom lorong karpal atau carpal tunnel syndrome, adalah kondisi yang membuat tangan mengalami sensasi kesemutan, nyeri, mati rasa, ataupun lemah. Sindrom ini terjadi ketika saraf di dalam pergelangan tangan terhimpit atau tertekan. Lalu ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang pertama dari CTS adalah rasa kesemutan. Lalu yang kedua mati rasa atau kebas. Yang ketiga ibu jari melemah. Yang keempat rasa sakit pada lengan. Lalu yang kelima ada kurang sensitif terhadap sentuhan. Yang keenam ada pembengkakan pada pergelangan tangan. Yang ketujuh kemampuan tangan bisa berkurang. Jadi untuk penyebab dari CTS sendiri adalah cedera pada pergelangan tangan. Jadi misalnya Bapak Ibu pernah mengalami patah tulang di daerah pergelangan tangan. Nah, ini yang bisa menyebabkan CTS. Selanjutnya adalah pekerjaan atau aktivitas yang menggunakan tangan secara berulang-ulang. Misalnya ibu-ibu di sini yang sering memasak atau biasanya mengulek masakan dengan posisi seperti ini secara berulang-ulang dan terus-menerus, itu juga dapat menyebabkan CTS. Selanjutnya adalah faktor resiko dari CTS. Faktor resiko dari CTS sendiri biasanya terjadi lebih banyak pada wanita karena aktivitas wanita lebih banyak dari pria. Itu yang menyebabkan lebih gampang atau lebih mudah terkena pada wanita. Yang kedua adalah faktor pekerjaan. Misalnya seorang pegawai kantor yang setiap harinya bekerja di depan komputer dan pekerjaannya itu mengetik. Nah, itu dengan posisi yang salah dan terus dilakukan berulang-ulang, itu bisa menyebabkan CTS. Selanjutnya adalah cara penanganan dari CTS. Yang pertama bisa dilakukan dengan terapi latihan. Ini latihan untuk pergelangan tangan kita supaya bisa bergerak dan bisa kembali normal lagi. Yang selanjutnya, yang kedua adalah membatasi atau meminimalisir pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan berulang kali dan menjadi faktor risiko untuk terjadinya CTS. Baik, itu materi yang sudah saya sampaikan. Kiranya apabila Bapak Ibu di sini kurang paham tentang materi yang saya sampaikan, bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi, apakah Bapak Ibu di sini ada pertanyaan? Silakan. Saya mau bertanya, untuk yang pertanyaan pertama, sebenarnya CTS itu penyebabnya apa gitu? Bisa tolong dijelasin? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan yang Ibu berikan. Jadi, apa sih penyebab dari CTS sendiri? Tadi sudah saya jelaskan bahwa penyebab dari CTS sendiri itu adalah cedera pada tulang. Misalnya, Ibu mengalami patah tulang. Nah, itu bisa menekan area saraf di bagian pergelangan tangan dan itu bisa menyebabkan terjadinya CTS. Kemudian adalah adanya aktivitas berulang. Jadi saat Ibu sehari-harinya suka memasak, itu dengan gerakan tadi seperti mengulek, itu yang dilakukan berulang-ulang, itu juga bisa menyebabkan terjadinya CTS. Seperti itu. Bagaimana Ibu? Apakah ada pertanyaan lagi? Dan apakah sudah jelas yang sudah saya jelaskan? Iya Mbak, udah paham.
Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu di sini. Sebelum saya mengakhiri penyuluhan hari ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penyuluhan hari ini. Kesimpulan hari ini adalah CTS merupakan suatu kondisi di mana adanya penekanan saraf di bagian pergelangan tangan yang menyebabkan nyeri, kesemutan, dan juga kebas atau mati rasa. Nah, untuk penyebabnya sendiri bisa karena cedera, patah tulang, dan juga aktivitas yang berulang. Untuk pencegahannya atau untuk penanganannya bisa dilakukan dengan terapi latihan dan mengurangi atau meminimalisir pekerjaan atau aktivitas yang menggunakan tangan secara berlebihan. Terima kasih. Sebelum saya juga undur diri dari sini, saya boleh meminta untuk salah satu dari Bapak Ibu Saudara di sini untuk memberikan kesan-pesan selama penyuluhan kami di sini. Jadi untuk pesan saya ikut penyuluhan ini, saya cukup senang karena jadi paham apa itu kasus CTS, karena kan di desa kami banyak terjadi kasus ini. Lalu untuk pesannya mungkin mbaknya semakin giat lagi belajarnya ya, supaya nanti kapan-kapan kita bisa sharing lagi soal mungkin kasus-kasus yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pesan dan kesan Bapak Ibu yang sudah disampaikan. Saya di sini dan teman saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu di sini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.